Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du. Para permisa dimanapun panjenengan berada, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah, semoga kita senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Pada pertemuan kali ini khusus saya membahas tentang teman kerabatnya Gusmi, yaitu Mbah Mubashir Mundir yang sekarang dimakamkan di Pondok Maunasari, Bandar Kidul, Kota Kediri, Jawa Timur. Ya Allah, diawali dengan cerita saya sendiri atau saya yang pandang. Ini begini, Mas atau ibu-ibu, pada waktu sekitar tahun 85-an, saya ulangi, tahun 85 berarti 1985, itu jenengan belum ada sama sekali gitu ya. Itu saya kan berada di pondok pesantren Al-Falah Pelosomojo sana. Karena saya itu termasuk salah satu santri yang kurang cerdas, jadi kurang pinter, ketul saya itu. Memang ya kita harus, saya alhamdulillah syukur pada Allah SWT, memang saya itu ditakdir orang yang ketul, tidak begitu pinter, cara bahasa Inggrisnya goblok gitu, bahasa Jawa nembuh. Ketidak kurang pinteran saya itu, saya tidak putus asa, justru saya menjada-wajada, duduk terus mendekat kepada Allah, bersyukur pada Allah, dan saya cari alternatif. Loh, cari hitungannya Mas ya, cari di pondok itu pada waktu sekolah jumlahnya ada 40, saya itu termasuk 10 besar yang dari bawah, tapi bukan dari atas ya toh. Cari pondok jumlahnya banyak, saya termasuk 10 besar di bawah. Akhirnya saya cari alternatif, bagaimana saya mondok ini mendapatkan ilmu yang manfaat, bukan pinter, saya kalah dan yang lainnya. Bagaimana saya di pesantren pulang ini benar-benar mendapatkan ilmu yang barokah sampai saya mati, jangan sia-sia. Akhirnya saya cari alternatif. Nek mengejar saya tahajudan, saya belajar, saya sinau menghafal, saya kalah dengan yang lain-lainnya. Akhirnya saya cari alternatif. Bagaimana caranya? Pikir-pikir, punya pikir, ternyata ada sesuatu hal yang tidak disukai oleh santri-santri, yang tidak disenangi oleh sesiapapun, tapi nilainya yang amat tinggi sekali. Ini perlu jenengan dengarkan ini ya. Di pondok saya punya alternatif. Kalau tahajudan kan banyak temannya, masih ada lagi di atasnya. Kalau sinau menghafalkan, belajar, masih ada di atasnya. Yang sangat dibutuhkan ini ternyata kamar belakang, kamar kecil ataupun WC. Itu banyak orang yang tidak suka tapi ikhlas. Ada orang ke WC tidak ikhlas, berangkatnya karena ikhlasnya secepat mungkin gitu. Tidak ada orang ke WC maca cepat ikhlas ini. Nun sewu di WC maca dengan pakaian baik gitu, dengan maca santri, maca umumnya pasti cepat semuanya, dilepas semuanya ke WC, ikhlas itu diberolkan pulang, tidak memikirkan karena ikhlasnya. Tapi kalau belajar, kalau panggung ke panggung, kalau ngaji masih ikhlas ke WC. Makanya saya punya alternatif. Inilah nilai yang akan mengangkat derajat, yang akan mengangkat barokah dan manfaatnya ilmu. Mas, dulu tahun 81, 85 itu pondok pesantren belum punya sanyo, masih pakai nimbo kerek, nimbo singgot. Saya kalau jam 12 malam di atasnya WC saya bersihin, WC saya bersihin. Akhirnya sekitar tahun 87 di atas pondok sudah maju, ada sanyo, ada itu tempat air banyak. Setiap jam 1, jam 2 masa paniki, WC itu sasaran saya. Orang-orang pergi tahajudan, orang-orang melek bengi sinau, saya tidak.
saya harus membersihkan tempat WC. Ini yang utama, yang paling mulia dan dibutuhkan seluruh santri pada waktu itu. Alhamdulillah. Itu. Tapi saya tidak itu saja, cari alternatif lagi biar saya menjadi dapat ilmu yang barokah. Akhirnya saya punya teman, Mas, dari Dersumo, Pondok Dersumo Surabaya. Dulu ada yang namanya Hamzah, ada namanya Toha, ada yang namanya Ja'far. Kalau salah saya Hamzah. Teman raket ngasih wiritan. Jadi saya suruh berpuasa 41 hari, tak lakoni, pengen ilmu manfaat. Saya puasa 41 hari, terus ada doanya, nanti akan bisa bertemu mimpi dengan Nabi Khidir yang katanya beliau, saya ulangi, puasa 41 hari bisa ketemu Nabi Khidir. Nabi Khidir ini termasuk gurunya Gusmi, gurunya para wali-wali. Akhirnya puasa dapat 15, Mas. Alhamdulillah sudah reaksi. Pertama malam 16 saya jumpa dengan orang tua. Orang tua dua saya itu doakan, ya Allah, mendoakan. Malam 16 saya jumpa, ini loh, seluruh ikan-ikan, iwak-iwak itu perasaanku ning tembok-tembok itu kabeh ndonga ini saya. Alhamdulillah. Malam ke-17 ganti, enek setan kuwi cucuke dawa seperti Pinocchio loh, Pinocchio dari kayu itu, cucuke dua itu yang di belakang ngejar saya lari. Nah, malam ke-18 tambah yang setan dari belakang cucuk dawa ngejar, yang dari depan itu juga nunggu saya. Aku akhirnya bengok ya seperti omong kanca-kanca kelindin ya. Malam berikutnya berarti berapa? 19 ya. Aku takut tidur. Aku akhir tidurnya kan saya kamarnya di atas toh. Di komplek atas, bisa lihat bawah ya toh. Saya tidur itu di tengah-tengah pintu. Tujuannya biar dilangkai teman-teman karena masuk keluar, biar gak tidur. Sampai ketakutan saya. Kalau saya takut kan akan gagal nanti. Itu masih belum ada 20, padahal 41 hari puasa saya. Alhamdulillah, malam ke-19 saya nggak ditemui Nabi Khidir, tidak, Mas. Yang nemui saya itu, loh, kok dalam mimpi di bawah itu kok ada namanya Mbah Mubasir Mundir. Nama dirinya Nabi Khidir, tapi itu Mbah Mubasir Mundir. Saya belum kenal. Mbah Mubasir Mundir di bawah ngayal saya. Saya turun tuh di dalam mimpi, saya rangkul-rangkulan, masuk puter, rangkul-rangkulan. Di tengah-tengah rangkul-rangkulan puter-puter itu ada bisikan dari khodamnya, dari peladennya ya, istilah pembantunya Mbah Mubasir Mundir itu laki, bilang gini, ini loh yang sayang, kalau kamu mau suan Mbah Mubasir Mundir, itu saya belum suan tuh, rumahnya Kediri, jadi di Banjar Kidul itu, nanti kamu dalam keadaan suci, sudah suci wudhu, langsung saja masuk ke masjid. Masuk ke masjid, kamu sholat, terserah sholat apa, sholat. Nanti di tengah-tengah sholat, Mbah Mubasir Mundir itu akan keluar dari kamar. Nah, kamarnya Mbah Mubasir Mundir itu, ini imaman sebelah kanannya. Jadi masjid sebelah kanannya itu sebelah di gudang itu kamarnya Mbah Mubasir Mundir. Kamar. Nanti akan keluar, terus keluar Mbah Mubasir akan keliling. Jadi masjidnya itu pinggirnya ada teras, ada turanya setengah meter keliling. Jadi Mbah Mubasir akan keliling dengan jalan yang tek-tok pakai apa? Teklek. Perhatikan aja. Nanti kalau Mbah Mubasir Mundir masuk ke dalamnya, tot nih. Itu dalam mimpi itu. Nek sebab tot nih, engkau Mbah Mubasir akan terus ke belakang masuk dalam kamar apa dalam pawon, nggak tahu, nggak kelihatan. Kamu tunggu saja di ruang tamu. Di sini ini kuat-kuatan, tunggu terus. Suatu saat pasti akan dengongok nih loh, dengongok gayanya nimbali santri nih, apa gusah pite, apa jagung piye. Akhirnya saya praktekkan
Besoknya saya naik PC, langsung ke anak-anak, saya perhatikan, alhamdulillah sama. Ketika saya sudah masuk di rumahnya nih, ini kenyataan nih bukan mimpi nih. Saya itu dari rumah itu ya, dari belakang, dengongok gitu ya, masya Allah. Aku langsung bilang gini, nyesuaikan mimpi, Mbah Mundir, saya minta doanya. Itu. Pak metu tuh mas, metu gini mas, ya tak praktek ya Allah dari sini matu, penjaluk dongo nih, bilang gini, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, Rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah, 3 kali, Rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wes ya, aja urip tok mbok parani sok mati ya paranono, sudah kembali lagi. Aku itu ya, aku bawa teman, aku saudaraku, Rifai namanya. Arab ngamini bingung, iki loh. Katanya seorang waliullah, gitu kan? Udah dengar waliullah, kekasihullah, kok ndonga kok? Maksudnya kan, Rabbana atina fid dunya hasanah gitu ya, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Gak kena, aku bingung. Sudah, aku pulang ke pondok. Tidak pernah saya ceritakan. Kok begini toh ya? Aku bingung. Kok begini? Kan saya anak pondok. Iya toh. Mengambil kefasihan kok seorang wali donga begini ya. Makbulnya bagaimana? Sampai aku boyong mas. Aku pulang, aku sudah tidak di pondok boyong. Akhirnya beberapa tahun itu saya diimpeni Mbah Mundir ini. Ngimpi itu naik sepeda ukel, basikal itu ya, tua. Terus jatuh, hasil jatuh nih, terus ada anak kecil-kecil ndonga. Aku ngamini, bilang gini, gak usah ngamini, kamu gak pernah doakan saya no. Kok tahu? Terus waktu itu aku cuma doakan setelah maghrib 1 kali Fatihah itu, kadang 3 kali, cuman itu saja. Kan dari pondok ndak mendalami wirid. Niki lho Mbah Mundir. Ketika mulai tahun 90 saya dinikahkan oleh Gusmi, saya dirabek nih kalau Gusmi, akhirnya saya terjun ya mengakhiri ngaji ke ngaji, saya mendalami dikir wirid, mendalami ilmunya putra-putranya, ikut putra-putranya Gusmi. Subhanallah, Mbah Mundir selalu menjelma, selalu ngimpeni nemu nih, ya Allah, luar biasa seorang waliullah kekasihullah dan mukhalid dengan waliullah Gusmi, mulai sekali sampai saya diberitahu bahwa Mbah Mundir di samping wali dia termasuk pembantunya Gusmi. Ini daun Mbah Mundir ini, dan Gusmi juga mengamininya, diutus Gusmi untuk menyampaikan ini Mbah Mundir sampai sekarang. Jadi kalau ada yang tahu Mbah Mundir kadang ditemui, memang benar seorang waliullah yang luar biasa, dan termasuk mukhalid dunia akhirat kepada Gusmi. Cukup segitu saja yang saya sampaikan, semoga barokah manfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.